Baik, perkenalkan nama saya Dandi Arimansyah. Di sini saya akan menjelaskan soket programming UDP. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuat codingannya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Pertama-tama kita mengimport library soket, kemudian kita membuat objek soket bernama server soket. Oke, yang berisi IP address versi 4 dan isinya sock diagram karena kita menggunakan UDP. Kalau TCP sock stream. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan soket server dengan soket klien dengan menggunakan bind. Tapi sebelum itu kita deklarasikan alamat terlebih dahulu. Kita deklarasikan ke alamat PC kita sendiri, localhost kita sendiri, yaitu seperti ini dengan port seperti ini, bebas portnya. Lalu kita hubungkan ke alamat yang sudah kita deklarasikan. Kemudian kita cetak server sudah siap. Kemudian kita deklarasikan buffer size. Ini adalah ukuran maksimal data yang dapat diterima oleh server, yaitu 1 kilobyte atau 1024 byte. Kemudian kita buat perulangan while true. Kemudian kita simpan hasil soket yang diterima oleh server, disimpan ke sini, disimpan ke data dan address. Kemudian kita mencetak data yang sudah diterima oleh server untuk membuktikan bahwa server sudah terhubung ke klien, seperti itu. Setelah itu kita kirim pesan balik ke alamat klien untuk membuktikan bahwa pesan telah diterima oleh server dengan menggunakan send to server soket send to. Lalu kita encode paket telah diterima oleh server. Kenapa kita encode? Karena ini berbentuk string dan yang bisa dikirimkan adalah bentuk byte. Kemudian dikirimkan ke address klien. Oke. Kemudian kita membuat codingan untuk klien. Di sini kita seperti biasa kita import soket lalu membuat objek soket dengan nama klien soket. Lalu kita deklarasi pesan, array pesan yang berisi ini. Kemudian kita kasih buffer size-nya sama 1024 byte. Kemudian kita kasih perulangan untuk mengakses masing-masing pesan ini. Kemudian kita kirimkan pesan ini ke server. Ini alamat server. Kemudian setelah itu pesan dari server kita dapat terima lalu disimpan ke data dan address ini. Lalu untuk membuktikannya bahwa kita mendapat pesan dari server, yaitu kita mencetak pesan dari server yang telah diterima oleh klien. Lalu kita tutup soketnya seperti itu. Oke, langsung saja kita coba. Nah, di sini telah berhasil ya. Server telah menerima pesan dari klien, yaitu ini halo, saya akan, dan seterusnya. Kemudian klien juga menerima pesan dari server, yaitu ini, paket telah diterima oleh server. Seperti itu. Jadi sudah terjalin komunikasi antar klien dan server. Tapi kenapa ini urut? Karena kita mengirim ke PC kita sendiri. Jadi kemungkinan besar pasti pesannya akan tersampai semua dan tersampainya urut. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Fatur Rizky Brilian Asari.
Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai soket programming TCP. Nah, seperti yang kita tahu bahwa soket programming TCP ini merupakan salah satu tipe soket yang memiliki karakter reliable dan juga connection oriented. Nah, pertama kita akan membahas sebuah demo program TCP server. Di sini saya telah menyiapkan sebuah program TCP server. Nah, pertama kita import dulu library soketnya. Kemudian kita deklarasikan server portnya. Nah, di sini tertulis 12.000. Lalu kemudian lanjut kita membuat sebuah objek bernama server socket. Nah, objek ini berisi soket yang diambil dari ini address format inet, berarti kita mengambil dari host dan juga port number. Kemudian ini memiliki format sockstream karena ini merupakan TCP. Beda lagi kalau UDP menggunakan sock diagram. Nah, kemudian kita buat lagi fungsi server socket bin dengan menunjuk ke alamat IP kita, localhost kita, yaitu 127.0.0.1. Ini berfungsi menunggu koneksi dari klien. Nah, kemudian ada lagi fungsi server socket listen. Ini menjadi mode listen untuk mengetahui request koneksi. Nah, setelah itu kita cetak server sudah siap menerima. Lalu ada perulangan. Nah, ini ketika hubungan dengan klien sudah terjalin, maka ini server socketnya menjadi connection socket. Lalu perintah sentence connection socket receive ini berfungsi menerima pesan dari klien dengan 1024 ini batas maksimal yang berupa byte ya. Jadi ini besar maksimal yang bisa diterima yaitu 1 kilobyte. Kemudian capitalized sentence, yaitu berfungsi mengubah pesan yang diterima. Kemudian connection socket send, yaitu mengirim kembali pesan kepada klien. Lalu kita akhiri dengan close. Nah, setelah itu kita save program ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke TCP client. Di sini saya juga telah menyiapkan sebuah program. Nah, pertama sama seperti yang tadi, kita import dulu library socketnya. Kemudian setelah itu kita deklarasikan server port. Itu 12.000 sama kayak yang tadi. Kemudian kita buat sebuah objek yang bernama client socket. Nah, kemudian fungsi untuk mengkoneksikan client socket ini dengan IP localhost kita, yaitu 127.0.0.1. Ini harus merupakan bentuk koneksi host lain dalam satu network melalui server port. Nah, kemudian kita berikan contoh kalimat, yaitu ini adalah tugas socket programming. Kemudian kita berikan sebuah fungsi client socket send sentence encode. Nah, ini berfungsi untuk mengirim pesan yang di encode dari string menuju byte. Kemudian kita modified sentence-nya. Nah, ini berfungsi membaca atau menerima client socketnya dengan maksimal besaran maksimalnya 1024 byte atau 1 kilobyte ukuran maksimalnya. Nah, lalu kita cetak lagi from server. Nah, lalu kita decode. Nah, kemudian baru nanti kita close. Setelah itu kita save programnya dan akan kita running. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama dari server sudah siap menerima, kemudian dari klien sendiri mengatakan bahwa from server ini adalah tugas programming. Nah, ini menunjukkan bahwa keduanya telah terkoneksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan soket programming UDP dan TCP.
Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa soket programming adalah cara untuk menggunakan komponen API atau Application Programming Interface untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi soket umumnya terdiri dari dua kategori berdasarkan pengiriman datanya, yaitu datagram soket yang menggunakan UDP dan stream soket yang menggunakan TCP. Langsung saja perbedaan TCP dan UDP dilihat berdasarkan karakteristik. Yang pertama, untuk UDP connectionless, maksudnya antara si pengirim dan penerima tidak membangun sebuah koneksi. Dan untuk TCP yaitu connection oriented, maksudnya antara pengirim dan penerima membangun terlebih dahulu sebuah koneksi yang biasa disebut dengan virtual circuit. Dan yang kedua, untuk UDP unreliable, tidak dapat diandalkan. Artinya, data yang dikirim tidak dipedulikan apakah diterima ataupun tidak. Untuk TCP reliable, dapat diandalkan, artinya pengiriman data akan sampai di penerima. Dan yang terakhir, untuk UDP unsequenced, tidak memberikan nomor pada setiap paket data. Jadi, setiap potongan data tidak diberi penomoran, sehingga ketika sending akan melakukan pengiriman data secara acak. Sedangkan pada TCP, setiap potongan data akan diberikan penomoran secara berurut dan dikirim berdasarkan nomor urut tersebut. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari UDP. Nampak pada layar, kelebihan dari UDP yaitu dapat melakukan pesan broadcast, koneksinya lebih cepat, dan hemat memori. Sedangkan untuk kekurangannya, paket yang diterima mungkin dalam keadaan yang tidak urut. Jika yang diterima tidak urut, maka akan dibuang. Tidak bisa mengirim paket yang besar, tidak mendukung buffering, dan yang terakhir tidak menyediakan mekanisme flow control. Sedangkan kelebihan dan kekurangan TCP yaitu untuk kelebihannya mendukung mekanisme flow control, dan selanjutnya error recovery. Maksudnya pengirim akan mengirim ulang paket data yang mengandung kesalahan, lalu mengirim dan menerima data sesuai urutan. Dan yang terakhir, koneksinya reliable karena melakukan handshaking terlebih dahulu. Sedangkan untuk kekurangannya, jika mengirim data yang kecil lebih repot, lalu tidak bisa broadcast, memungkinkan buffer flow attack, dan memungkinkan terjadinya denial of service. Nah, nampak pada layar, berikut adalah contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP. Dari percobaan yang dilakukan oleh Dani dan Mas Fatur, dapat disimpulkan bahwa soket programming ada dua, yaitu UDP dan TCP. Kedua soket ini tidak ada yang lebih unggul karena keduanya memiliki keistimewaan masing-masing, tergantung ketepatan penggunaan atau pengaplikasian kedua soket tersebut. Yang pertama, UDP. UDP lebih bagus digunakan untuk pengiriman paket data kecil yang mengutamakan kecepatan transfer data meskipun keamanan dan keutuhan paket diabaikan. Nah, UDP ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi cepat, efisien, dan mengizinkan adanya sedikit informasi yang hilang. Contohnya pada game, media streaming, DNS, dan SNMP, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengiriman data yang besar, lebih cocok menggunakan TCP karena keamanan lebih baik meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. TCP ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi dengan waktu yang kurang cepat. Contohnya ada Telnet, FTP, SMTP, dan lain-lain. Sekian yang dapat kami simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.